hari Kamis tanggal 16 April 2020 pukul 7.30, buku Desa Mandiri menuju Langit Biru di Bumi Tambun Bungai kami persembahkan untuk masyarakat Kalimantan. Desa Mandiri menuju Langit Biru Bumi Tambun Bungai merupakan judul sebuah buku yang diluncurkan Korem 102 Panju Panjung, Kamis 16 April 2020 lalu. Sejalan dengan upaya TNI Angkatan Darat dalam membangun ketahanan wilayah meliputi geografi, demografi, dan kondisi sosial menuju ketahanan nasional, buku yang diluncurkan Danrem 102 Panju Panjung Kolonel Armet Saiful Rizal tersebut menjelaskan 5 gambaran global esensi utama. Pertama, bercerita pesona alam Bumi Tambun Bungai, kilas balik tonggak sejarah suksesnya perjuangan Kalimantan Tengah. Kekayaan alam dan kebudayaan memberikan semangat dan harapan kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah, bangsa Indonesia, bahkan dunia, karena luasnya hutan sebagai paru-paru dunia. Kedua, mengangkat nilai luhur kearifan lokal yang mendarah daging. Dalam kejujuran ada kebaikan, dalam kesetaraan ada keadilan dan kerukunan, dalam hapakat ada gotong royong. Dalam kepatuhan hukum terdapat ketertiban sebagai sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Semua itu dipandang perlu diaktualisasikan kembali. Kearifan lokal ini dikenal sebagai Huma Betang dan para prajurit TNI mengabdikannya sebagai energi betang. Ketiga, secara khusus dibahas bencana alam musiman berupa kebakaran hutan dan lahan alias karhutla. Persoalan ini perlu solusi bersama seluruh lapisan masyarakat. Keempat, menjelaskan asal serok atau serbu dan keroyok. Sebagai implementasi budaya bangsa Indonesia, melalui gotong royong melibatkan semua unsur mengatasi karhutla. Kelima, menjelaskan upaya mewujudkan langit biru di Bumi Tambun Bungai yang dijalankan melalui pembangunan dari daerah pinggiran, yaitu desa sebagai wilayah terdepan. 3 hal melatar belakangi judul buku tersebut. Pertama, indeks ketahanan sosial. Pada aspek ini menyangkut terpenuhinya faktor kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kedua, indeks ketahanan ekonomi. Membahas aspek tersedianya lebih dari satu akses kegiatan perekonomian seperti pasar, perbankan, jalan, dan lainnya. Ketiga adalah indeks ketahanan lingkungan yang mencakup tidak adanya pencemaran udara, tanah, dan air. 600 eksemplar. Nanti kami sudah buatkan alamat ya, alamat. Nanti yang akan dapat adalah unsur pemerintah, Forkopimda. Kemudian unsur media, pimpinan-pimpinan redaksi akan dapat. Kemudian para tokoh untuk secepatnya menjadi bagian referensi dalam melanjutkan pembangunan. Sebelumnya saya atas nama Panglima Kodam 12 dan Pura Mayor Jenderal TNI Muhammad menyampaikan salam hormat kepada seluruh unsur pemerintah dan unsur masyarakat Kalimantan. Sedianya launching ini akan diselenggarakan dalam forum yang memungkinkan adanya interaksi langsung, sehingga memungkinkan adanya komunikasi interaktif. Namun dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, di mana semua pihak sedang bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 dan adanya tuntutan pemikiran dalam membangun Kalimantan Tengah diharapkan tidak terhenti, maka kami memutuskan launching melakukan melalui audio. Atas
kesempatan yang baik ini perlu disampaikan bahwa yang melatar belakangi penyusunan buku ini adalah menurut Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, yaitu dalam rangka UMP dan dalam rangka UMSP. Dalam rangka UMSP khususnya tugas pokok TNI dalam membantu pemerintah daerah, yaitu untuk membangun dan memajukan daerah dalam rangka kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah sejalan dengan upaya TNI Angkatan Darat selama ini dalam membangun ketahanan wilayah menyusuri geografi, demografi, dan kondisi sosial menuju ketahanan nasional. Selama ini kami TNI Angkatan Darat, Kodam 12 Tanjung Pura, khususnya Korem 102 Panju telah berada di tengah-tengah masyarakat. Kami terlibat dan merasakan pembangunan yang sedang berlangsung. Dari sudut pandang kami TNI Angkatan Darat, ada pemikiran sebagai sumbangsi saran melalui buku Desa Mandiri Menuju Langit Biru di Bumi Tangguh. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan sebagai gambaran global esensi yang dituangkan dalam buku ini, di antaranya: pertama, dituangkan tentang pesona alam Bumi Tangguh yang di dalamnya terdapat kilas balik perjalanan tonggak sejarah suksesnya perjuangan Kalimantan, kekayaan alam dan kekayaan kebudayaan yang dapat memberikan semangat dan harapan kemakmuran bagi masyarakat Kalimantan Tengah, bangsa Indonesia, bahkan harapan bagi dunia, karena luasnya hutan sebagai paru-paru. Di sisi lain, masih ada persoalan-persoalan yang kita sepakati akan menjadi keputusan bersama untuk diselesaikan. Yang kedua, mengangkat tentang nilai-nilai luhur kearifan lokal yang sesungguhnya telah mendarah daging. Dalam kejujuran ada kebaikan, dalam kesetaraan ada keadilan dan kerukunan, dalam hakikat ada gotong royong, dan dalam kepatuhan itu terdapat keterbukaan. Sebagai sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, ini dipandang perlu untuk diaktualisasikan kembali. Kearifan lokal ini dikenal sebagai rumah beta, dan kami abadikan penyebutannya sebagai energi beta. Nilai yang ketiga secara khusus dibahas tentang bencana alam musiman di Kalimantan Tengah yang berupa karhutlah. Kalimantan Tengah punya potensi yang besar karena adanya lapangan gambut dan kearifan lokalnya dalam mengelola lahan, sehingga persoalan ini perlu mendapatkan solusi bersama dalam memadukan antara peluang dan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini kita ajak seluruh unsur dalam masyarakat untuk tergabung dalam pentahelik atasi karhutlah secara bersama. Nilai yang keempat menjelaskan tentang asa sero, yaitu serbu dan proyek, sebagai implementasi budaya bangsa Indonesia melalui gotong royong untuk melibatkan semua unsur yang berpengaruh dan meningkatkan peran serta secara aktif dan terpadu sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya-upaya mengatasi persoalan bangsa seperti bencana karhutlah. Nilai yang kelima menjelaskan tentang upaya mewujudkan langit biru di Bumi Tangguh yang dijalankan melalui pembangunan daerah dari daerah pinggiran, yaitu desa, sebagai wilayah terdepan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terdepan. Dipilihnya mewujudkan langit biru melalui desa mandiri karena diyakini bahwa dengan desa mandiri maka pembangunan akan terwujud langsung menyentuh kehidupan masyarakat terdepan dan berbagai permasalahan dengan tingkat kehidupan yang mapan, maka persoalan dapat dilakukan. Hal mendasar yang akan dibangun sebagai indeks dalam desa menuju mandiri. Ada 3 indeks yang dimajukan, antara lain: pertama, indeks ketahanan sosial, di antaranya pada aspek ketersediaan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Yang kedua, indeks ketahanan ekonomi, pada aspek tersedianya lebih dari satu akses kegiatan perekonomian seperti pasar, perbankan, jalan, dan lainnya. Yang ketiga,
indeks ketahanan lingkungan pada aspek tidak adanya pencemaran baik udara, tanah maupun air. 3 hal mendasar bila dapat terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, beberapa esensi tentang buku Desa Mandiri menuju langit biru di bumi Kampungan. Dari sana sesungguhnya kita punya harapan dan berbagai peluang untuk menata Kalimantan Tengah menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih unggul untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya secara merata. Peluang yang utama dan nyata adalah niat dan semangat serta sinergisitas kita semua masyarakat Kalimantan Tengah untuk mewujudkan moto di mana bumi dipijak, disitulah bumi dibangun dan langit dibiru. Dengan mengimplementasikan urusan membangun adalah urusan bersama. Begitu pula urusan bencana adalah urusan bersama. Mari kita maknai nilai-nilai dibutuhkan dalam Kalimantan Tengah sebagai energi kita. Energi untuk membangun Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Tidak ada yang sulit selagi bersama kita pasti bisa. Sebagai akhir kata, izinkan saya menyampaikan ungkapan. Sore-sore memetik buah kedondong. Semuanya disimpan di kulkas. Marilah kita semua bergotong royong agar pekerjaan segera tuntas. Ada udang di balik batu. Bila diganggu dia mencapit. Jika kita saling bantu, semua tidak ada yang sulit. Orang hutan makan buah kenari. Anak santri makan buah kurma. Kalau ingin hutan lestari, mari kita jaga bersama. Pada akhirnya, sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada penerbitan buku ini. Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, saran masukan masih terbuka untuk dipertimbangkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Om